Ia merupakan salah satu pendiri Republik Indonesia, seorang intelektual, perintis dan revolusioner Republik Indonesia. Bung Kecil julukannya, dengan tinggi tak sampai 1,5 meter, ia memiliki visi dan keberanian dan pola pikir melebihi tinggi badannya. Sutan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, pada 5 Maret 1909. Dia besar dalam lingkungan kota Medan, yang saat itu penuh dengan kondisi kemelaratan kaum pekerja atau kuli, sebagai imbas dari eksploitasi dari sistem kapitalisme kolonial. Suasana tersebut telah diakrabi sejak kecil. Ketika Syahrir berusia 4 tahun, ayahnya yaitu Muhammad diangkat menjadi penasehat dari Sultan Delhi. Alhasil dia mengikuti ayahnya untuk tinggal di Delhi, sehingga masa kecilnya juga dihabiskan di tempat itu. Syahrir kecil adalah anak yang sangat gemar membaca buku. Ketika belajar di sekolah dasar, ELS, dan sekolah menengah, MULO, di Medan, dia banyak menghabiskan waktunya untuk membaca buku-buku dari berbagai pengarang yang terkenal, dari mulai buku karya Don Quixote, Karl Marx, hingga Baron von Munchausen. Mungkin hingga ratusan buku serta novel anak-anak berbahasa Belanda telah dia baca hingga remaja. Selain membaca buku, dia pun gemar bermain biola ketika malam hari, dan kerap tampil di hotel untuk menghibur khusus orang kulit putih seperti Hotel de Boer di Medan. Di sekolah menengahnya, Syahrir menjadi anak yang berprestasi. Itulah sebabnya, dia mendapatkan peringkat di sekolahnya dan bisa melanjutkan lagi sekolah di AMS Bandung pada tahun 1926. Apa yang dilakukan Syahrir selama bersekolah di Bandung? Mula-mula Syahrir aktif dalam kegiatan dalam sekolah AMS. Dia bergabung dengan sebuah kelompok seni Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia, bernama Batovis. Perannya sangat banyak dalam kelompok ini, sebagai seorang sutradara, penulis naskah skenario, hingga menjadi aktor yang pentas di atas panggung. Di luar itu, Sutan Syahrir juga tergabung dalam sebuah perkumpulan dengan gagasan untuk mendorong kesatuan nasional Indonesia dengan berbagai upayanya yaitu Jong Indonesia. Sutan Syahrir pernah menjadi pemimpin rapat dalam perhimpunan tersebut. Berkat geraknya di beberapa lini tersebut, dengan cepat Syahrir dikenal luas oleh berbagai kalangan di Bandung. Hal ini karena dia adalah pimpinan redaksi dari majalah yang digerakkan oleh Jong Indonesia. Bersama dengan kawan-kawannya dalam perhimpunan ini, Syahrir membentuk sebuah sekolah bernama Cahya Volksuniversiteit yang memberikan pendidikan pada banyak kalangan bawah, di antaranya adalah kuli, petani, para pekerja, hingga puluhan wanita dan orang tua, yang umurnya di atas 40 tahun. Syahrir ikut menyumbang pendanaannya dengan cara menyetorkan hasil bayarannya tampil dari teater Batovis. Jong Indonesia kerap menggelar diskusi di AMS bersama dengan kelompok studi belajar Patriaiskiantiakwe, dengan topik yang paling sering dibicarakan adalah mengenai anti-feodalisme. Pada tahun 1928, Kongres Pemuda Sehindia Belanda kedua berlangsung di Batavia. Perwakilan dari Jong Indonesia ikut ke sana dan terlibat dalam deklarasi Sumpah Pemuda di Batavia. Syahrir menyelesaikan pendidikannya di AMS Bandung pada tahun 1929. Selanjutnya, Syahrir mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum, Universitas Amsterdam, di mana garis pemisah antara warga negeri penjajah dengan penduduk wilayah jajahan tidak terlihat. Syahrir merasa tergairahkan di lingkungan universitasnya. Ia kontak langsung dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia lainnya. Tidak hanya itu, Syahrir tidak membatasi pergaulannya hanya dengan mahasiswa Indonesia saja, namun ia juga memperluas pergaulannya dengan mahasiswa-mahasiswa Belanda berdasarkan persamaan derajat, dan menjalin persahabatan berdasarkan simpati atau persamaan wawasan tanpa harus dikekang perbedaan ras. Semasa Syahrir kuliah di Belanda, Muhammad Hatta sudah berada di sana selama 8 tahun. Hatta bersekolah di Sekolah Bisnis Rotterdam. Ia juga dikenal dalam dunia politik Belanda, dan menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia,
yakni organisasi mahasiswa patriotik dari Indonesia yang berada di Belanda. Pada 1929 Syahrir masuk menjadi bagian dari Perhimpunan Indonesia di bawah bimbingan Muhammad Hatta. Sultan Syahrir memiliki peranan yang besar dalam perjuangan merebut kemerdekaan bagi Indonesia. Pada tanggal 29 Desember 1929, pemerintah kolonial Belanda menangkap Soekarno dan tokoh Partai Nasional Indonesia, PNI, karena dianggap melakukan kegiatan revolusioner untuk melawan pihak Belanda. PNI pada akhirnya dibubarkan oleh aktivisnya sendiri dan membentuk Partai Indonesia, Partindo. Partindo dianggap terlalu lemah dan mengecewakan kaum nasionalis, mereka pun berharap ada tokoh yang lebih berani. Para anggota yang kecewa atas dibubarkannya PNI tetap berkomunikasi dan berusaha memikirkan rencana ke depannya seperti apa. Mereka yang tinggal di Bandung, Batavia, dan Surabaya membentuk studi klub tiap daerah dan menyebut diri mereka sebagai golongan merdeka. Pada 1931, Syahrir memutuskan berhenti kuliah. Ia memilih untuk kembali ke Indonesia dan terjun dalam pergerakan nasional. Syahrir dan Hatta memberikan dukungan dan secara terang-terangan bergabung dengan kelompok nasionalis golongan merdeka. Pada Juni 1932 Syahrir menggantikan Sukemi sebagai pemimpin PNI baru, dan ia kemudian menyerahkan pimpinan tersebut kepada Hatta sekembalinya Hatta ke Indonesia. Sebagian kegiatan partai adalah menyelenggarakan pendidikan politik bagi anggotanya, sehingga membuat PNI baru di bawah kepemimpinan Hatta dan Syahrir, mengembangkan suatu pandangan dunia dan cara yang khas dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi dalam pergerakan kebangsaan. Jalan politik yang diambil oleh Syahrir dilatar belakangi oleh jiwa patriotik dan pemikirannya yang menjunjung tinggi persamaan derajat setiap manusia. Pada masa pendudukan Jepang, Soekarno dan Hatta menjalin kerjasama dengan Jepang, sedangkan Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah anti-fasis. Syahrir yakin bahwa Jepang tidak mungkin memenangkan perang. Oleh karena itu, kaum pergerakan harus menyiapkan diri dalam merebut kemerdekaan pada waktu yang tepat. Jaringan gerakan bawah tanah kelompok Syahrir adalah kader-kader PNI baru yang tetap meneruskan pergerakan, dan kader-kader muda yakni mahasiswa progresif. Syahrir mengetahui perkembangan Perang Dunia dengan cara sembunyi-sembunyi mendengarkan berita dari stasiun radio luar negeri. Pada saat itu tidak semua radio dapat menangkap berita dari luar negeri karena disegel oleh Jepang. Berita-berita yang didapatkan disampaikan kepada Hatta, sembari Syahrir menyiapkan gerakan bawah tanah untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Sampai pada tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir mendesak Hatta agar proklamasi kemerdekaan harus segera dilaksanakan secepat mungkin. Syahrir mendesak Hatta dengan alasan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan berita tersebut telah menyebar. Hatta tidak yakin sepenuhnya atas desakan tersebut, dan membawa Syahrir ke rumah Soekarno untuk membicarakan hal tersebut lebih lanjut. Soekarno dan Hatta meragukan apakah Jepang benar-benar telah menyerah kepada sekutu. Mereka merasa khawatir jika langkah tersebut dilakukan tergesa-gesa dan akan memancing Jepang untuk bertindak yang tidak diinginkan. Soekarno dan Hatta juga berpendapat bahwa pernyataan kemerdekaan harus dikeluarkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, yang akan melangsungkan sidang peresmian pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada akhirnya Soekarno tetap dengan keputusan untuk menunggu sampai diselenggarakannya sidang PPKI. Peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta pun terjadi, yang dilakukan oleh kelompok pemuda pada malam hari 16 Agustus 1945 dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Soekarno dan Hatta pada akhirnya menyerah dan setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia keesokan harinya. Mereka pun akhirnya secara musyawarah menyiapkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi titik penting perjalanan politik Syahrir. Pada 25 Oktober 1945, Syahrir diterima menjadi salah seorang anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP,
sekaligus menjadi Ketua Badan Pekerja KNIP dengan wakilnya Amir Syarifuddin. Prestasi Syahrir dalam KNIP adalah, ia memahami secara mendalam mengenai masalah negara Republik Indonesia yang baru lahir, dan ia mengetahui apa saja yang harus dilakukan. Banyak yang pro dan kontra dengan kepemimpinan Syahrir dalam KNIP. Namun sejarah memperlihatkan bahwa ketika ia menjadi Ketua Badan Pekerja KNIP, lahirlah Maklumat Nomor 10 yang memungkinkan lahirnya partai politik di Indonesia. Keluarnya Maklumat Nomor 10 dan berdirinya partai-partai menyebabkan komposisi dari keanggotaan KNIP diperluas lagi dengan wakil-wakil dari partai. KNIP lebih mencerminkan lembaga yang memiliki keanggotaan dan fungsi legislatif, yang mencerminkan aspirasi-aspirasi kelompok politik yang hidup, apalagi karena Kepala Pemerintah atau Perdana Menteri bertanggung jawab kepada KNIP. Mulai saat itu juga KNIP menjadi badan legislatif yang bertugas menyusun undang-undang dan garis-garis besar haluan negara. Maklumat Nomor 10 menandakan berakhirnya kekuasaan Presiden dan riwayat Komite Nasional sebagai pembantu Presiden. Prestasi Syahrir dalam KNIP membuktikan bahwa Syahrir memahami secara mendalam mengenai masalah yang ada di Indonesia sebagai negara yang baru berdiri. Selain itu Syahrir juga mengetahui apa saja yang harus ia lakukan. Pada tanggal 14 November 1945, Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama di Indonesia dan mulai memimpin kabinetnya. Syahrir juga sekaligus menjabat Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Sebagai Perdana Menteri, Syahrir telah melakukan perombakan kabinet sebanyak 3 kali, yakni Syahrir I, Syahrir II, Syahrir III. Syahrir pernah menjadi korban penculikan yang dilakukan kelompok oposisi Persatuan Perjuangan pada 26 Juni 1946. Mereka tidak puas atas diplomasi yang dilakukan saat pemerintahan Kabinet Syahrir II dengan pemerintah Belanda karena merugikan bangsa Indonesia. Kelompok oposisi Persatuan Perjuangan ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudarsono dan termasuk Tan Malaka di dalamnya. Penculikan Syahrir tersebut membuat Soekarno marah. Pada 1 Juli 1946, 14 pimpinan yang melakukan penculikan tersebut ditangkap dan dipenjarakan oleh polisi Surakarta. Pada tanggal 2 Juli 1946, Mayor Jenderal Sudarsono menyerbu penjara tersebut dan berhasil membebaskan para pimpinan tersebut. Soekarno pada akhirnya memerintahkan Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai pimpinan tentara di Surakarta untuk menangkap Mayor Jenderal Sudarsono. Hingga pada 3 Juli 1946 Mayor Jenderal Sudarsono berhasil ditangkap dan peristiwa tersebut dikenal sebagai sebuah kudeta pertama atas Republik Indonesia yang mengalami kegagalan. Setelah peristiwa penculikan, Syahrir hanya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, sedangkan tugas sebagai Perdana Menteri diambil alih oleh Soekarno. Namun pada 2 Oktober 1946 Presiden Soekarno menunjuk kembali Syahrir sebagai Perdana Menteri untuk melanjutkan perundingan Linggarjati. Setelah Syahrir tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri, ia mendirikan Partai Sosialis Indonesia, PSI, pada 12 Februari 1948. PSI bertujuan untuk ikut meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa Indonesia. Meski berhaluan kiri dan menggunakan ajaran Marx Engels, Syahrir berpendirian PSI harus menempuh sosialisme kerakyatan yang demokratis dan politik luar negeri yang bebas aktif. Oleh sebab itu, ia menentang sistem kenegaraan Uni Soviet. Bagi Syahrir, demokrasi merupakan jiwa perjuangan bangsa. Dalam pemikirannya, perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia tidak didasarkan kepada nasionalisme namun paham demokrasi. Dengan demikian kebebasan dari perjuangan tersebut dapat dimiliki segenap rakyat Indonesia. Pada 17 Agustus 1960 PSI resmi dibubarkan oleh Presiden Soekarno sebagaimana tertuang dalam Keputusan Nomor 201 Tahun 1960. Pembubaran PSI dilatar belakangi oleh Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo yang mendukung pemberontakan PRRI dan hal tersebut tidak sepengetahuan dan tidak mewakili partai. Walaupun tidak semua anggota partai terlibat dalam pemberontakan PRRI tersebut, keputusan dari Presiden Soekarno adalah tetap membubarkan PSI, dan hal tersebut ditanggapi secara demokratis oleh pihak anggota partai.
Pada tahun 1962, ditemukan dokumen yang konon isinya organisasi bernama VOC. Ada yang menyebut VOC sebagai Verenigde Ondergrondse-Korps atau Korps Perkumpulan Bawah Tanah dan Vernielingsorganisatie-Korps atau Korps Organisasi Penghancur, di mana dalam dokumen VOC tersebut terdapat nama Syahrir. VOC dianggap sebagai gerakan subversif yang membahayakan negara. Adanya hal tersebut menyebabkan Syahrir ditangkap. Selanjutnya Syahrir ditahan tanpa diadili. Ia dan lainnya sempat ditahan di Jakarta kemudian dipindahkan ke Madiun, hingga ia menderita stroke, dan setelah itu ia diizinkan untuk berobat ke Zurich, Swiss, hingga pada tanggal 9 April 1966 Syahrir meninggal dunia di pengasingan sebagai tahanan politik. Sebagai tokoh yang sangat aktif berpikir dan cemerlang dalam gagasan, Bung Kecil, Syahrir meninggalkan banyak karya yang bisa dijadikan oleh banyak pihak sebagai pintu masuk memahami bangsa Indonesia lebih dalam. Contohnya adalah buku dengan judul Pikiran dan Perjuangan, yang merupakan buah pikirannya selama masa-masa pergerakan nasional Indonesia. Buku ini merupakan kumpulan tulisannya yang terbit sejak tahun 1931 hingga 1940 di majalah Daulat Rakyat. Bahkan selama berada di pembuangannya di luar Pulau Jawa, Bung Kecil tetap aktif untuk melakukan pergerakan dan ikut bersumbangsih kepada kemajuan bangkitan kesatuan nasional dengan menulis surat-surat penting yang ditujukan kepada tokoh-tokoh nasionalis lainnya dan masuk dalam buku Indonesische Overpeinzingen. Ada banyak karya lagi yang tentu saja merupakan hasil buah pikirannya yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi gerak jejak sejarah bangsa Indonesia.